adalah mencampurkan dua mazhab atau tiga mazhab atau empat mazhab sekaligus dalam rangkaian ibadah. Bagaimana hukumnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam hari ini kita akan membahas satu tema. Tema ini penting untuk kita kaji, berkaitan tentang talfiq. Talfiq itu ya diambil dari laffaqa, yulaffiqu. Nah, artinya bisa menggabungkan, melipat, mencampurkan. Maka yang tepat untuk bahasan bab talfiq maksudnya adalah mencampurkan dua mazhab atau tiga mazhab atau empat mazhab sekaligus dalam rangkaian ibadah. Bagaimana hukumnya? Boleh jadi ada orang dalam satu qadiyah dia menggunakan beberapa mazhab, dua, tiga atau empat, atau mungkin lebih. Nah, bagaimana para ulama menilai hukum mentalfiq, menggabungkan beberapa mazhab dalam satu amaliyah? Kalau kita mengambil contohnya, misalnya rakaat pertama tak baca bismillah, rakaat kedua baca bismillah, berarti rakaat pertama Maliki, rakaat kedua Syafi'i. Nah, itu bagaimana amaliyah seperti ini? Yang perlu kita ketahui pertama bahwa umat Islam ini dibagi dalam masalah mengamalkan ibadah ini, beribadah. Level keilmuannya itu dibagi tiga. Yang pertama disebut dengan mujtahid. Mujtahid ini ulama yang bersungguh-sungguh mengeluarkan segenap kemampuannya, pemahamannya terhadap Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, sampai dia melahirkan hukum. Seperti Imam Syafi'i itu dikenal mujtahid mutlak, mujtahid yang tingkatannya tertinggi. Karena Imam Syafi'i dikenal satu ayat yang dia baca itu bisa melahirkan 40 hukum. Sebentar aja, satu ayat lahir 40 hukum. Kira-kira di antara jamaah ada enggak yang bisa melahirkan hukum dari satu ayat? Berapa hukum yang bisa dilahirkan? Andai bisa melahirkan hukum, artinya dengan pemahaman yang mendalam, dengan ilmu nahwu, sharaf, bahasa Arab, ma'ani, balaghah, badi'nya, ilmu bagaimana ulumul Quran, ulumul hadisnya, mana nasakh, mana nasikh, mana mansukh, mana yang muhkam, mana yang mutasyabihat, mana yang am, mana yang khas, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Itu kaidah-kaidah itu dikuasai oleh ulama mujtahid ini. Sehingga kalau sudah tingkat mujtahid, maka sebetulnya dia yang mengonsep sehingga lahirlah mazhab itu. Ulama mujtahid itu sebetulnya melahirkan pemahaman yang sudah utuh, komprehensif, terjaga, semua bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada yang disebut dengan muqallid atau orang yang ngikut. Terbalik itu, mestinya muttabi' dulu. Muttabi' baru muqallid. Muttabi' itu dia orang yang menguasai dalil-dalil
dia tahu hadis-hadis, tapi dia masih mengikut para ulama mazhab. Dia tidak percaya diri untuk membuat mazhab baru. Kalau kita kenal misalnya sekelas Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu apa kurangnya? Ilmunya dalam, kitabnya berbagai disiplin ilmu. Dia punya kitab tafsir, At-Tafsirul Qur'anil Azim. Dia punya kitab sejarah, Al-Bidayah wan Nihayah. Dia punya banyak kitab-kitab yang lainnya. Tapi dalam masalah bermazhab, untuk bab fikih dia bermazhab Syafi'i. Sama dengan Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Imam As-Suyuti apa kurang ilmunya? Punya tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, punya tafsir Al-Jalalain, punya kitab Ulumul Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Banyak sekali kitab-kitabnya. Produktif, menulis cabang-cabang keilmuan dalam Islam. Tapi dalam masalah mazhab fikih dia mengikut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang dia bukan ulama, lalu dia merendahkan ulama mazhab itu, lalu siapa dia sebenarnya? Sedangkan sekelas Imam As-Suyuti dan Imam Ibnu Katsir yang tinggi ilmunya itu masih tetap dia mengikut pendahulunya yang luar biasa. Nah, itu muqallid. Ada muttabi, ada muqallid. Yang tadi muttabi. Muqallid itu masyarakat awam, dia ngikut aja. Ngikut ulama yang dia yakini berilmu, lalu dia beramal dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Itu masyarakat awam. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang awam itu mengikut mazhab gurunya. Kalau gurunya mazhab Hanafi, berarti dia otomatis. Kalau dia bisa menggali lebih dalam dasar-dasarnya, berarti dia masuk ke tingkat muttabi. Tapi kalau udah sampai ke tingkat dia bisa melahirkan hukum dari pembahasan, berarti dia sudah tingkat mujtahid. Siapa yang mujtahid itu sebenarnya kalau kita lihat mudahnya? Mampu menganalisa, menggali hukum langsung dari Al-Quran, baik Al-Quran, hadis, dan dia berijtihad karena memang dia ahli di bidangnya. Mujtahid. Mujtahid diambil kalau aslinya 3 huruf jim, ha, dal. Jahada. Jihad. Jihad itu mengerahkan segenap kemampuannya, baik pikirannya, fisiknya, kekuatannya. Nah, ijtihad orang yang mengerahkan kemampuannya, pemahamannya, analisanya yang mendalam, menggali nilai-nilai yang terkandung dari Al-Quran, melahirkan hukum-hukum yang bisa diterapkan. Itu yang disebut dengan mujtahid. Lalu orang awam itu sebetulnya bagaimana? Apakah dia harus sekedar mengikut ulama yang dia yakini, atau dia bisa menggali sendiri? Nah, ada ijma' para sahabat. Orang awam itu wajib dia taklid, muqallid dia, muqallid orang yang mengikut, wajib dia ngikut mujtahid, ngikut mazhab. Kalau tidak dia bisa menjadi mujtahid KW. Ya, kalau dia umpamanya saya tak perlu bermazhab, akhirnya dia berijtihad sendiri, ilmu tak cukup untuk berijtihad, berarti dia itu palsu. Oleh karena itu masyarakat awam dia wajib mengikut salah satu dari mazhab atau ulama yang mujtahid. Apakah orang awam itu harus mengetahui dalil? Dia enggak wajib. Tapi kalau dia pembelajar sejati, bagus. Sunnah dianjurkan dia mengetahui dalil, ini amalan ini dalilnya. Tapi kalau dia memang tak mampu masuk ke wilayah sampai penguasaan terhadap dalil, sampai hafal dalil-dalilnya,
maka dia tinggal ikut aja ulama mujtahid atau ulama mazhab yang dia yakini dan dia belajar sejak dulu dengan mazhab itu. Nah, kemudian seorang awam sudah cukup jika sekedar mengetahui hukum suatu masalah. Ini apa hukumnya Ustaz, Kiai? Ini hukumnya makruh. Dah cukup, dia tahu begitu aja. Apa perlu dia tahu apa dalilnya? Bagus kalau tahu. Tapi andai dia dah tahu makruh hukumnya lalu dia tak buat atau haram tak mau buat, itu sudah cukup baginya. Cukupnya maksudnya bukan menganjurkan tak perlu tahu dalil. Maksudnya untuk orang yang sangat awam, apalagi orang yang jarang-jarang ngaji. Kalau kita ni perlu nih tahu dalil nih kan, karena rajin ngaji gitu kan. Tapi orang-orang yang mungkin tak pernah ngaji, tiba-tiba dia nanya sama kiai, apa hukumnya? Haram kata kiai itu. Nah, itu dah cukup bagi dia. Kecuali kalau dia tanya dari mana sumbernya sehingga bisa jadi haram. Nah, itu dia pembelajar sejati. Dan menjalankan ibadah sesuai hukum yang ia ketahui walaupun dia tak tahu dalil. Artinya menurut Imam Ibnu Qudamah ini mazhabnya Hambali. Tapi dia memberikan penjelasan tentang bahwa orang awam itu dia tidak wajib tahu tentang dalil. Andai dia tahu hukumnya lewat ulama yang dia ikuti, itu sudah cukup. Kalau sudah cukup tentu tidak berarti salah dia mengetahui dalil. Tentu lebih baik jika dia tahu dalil. Seorang awam sudah cukup baginya fatwa ulama yang dia ikuti atau guru yang ia belajar kepadanya. Ini kajian kita begini bukan untuk membuat kita mundur ke belakang, tapi kita ingin mendudukkan masalah. Jangan sampai orang beramal soleh itu diponis gara-gara dia tak tahu dalil lalu dianggap amalannya tak sah. Kalau orang awam sekedar tahu dan dia percaya kepada ulama itu, kalau cerita cukup sudah cukup. Jadi enggak bisa dipakaikan untuk semua orang bahwa harus tahu dalil. Nah, ini penjelasan Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah ini punya banyak kitab. Dalam kitab ini Raudhatun Nadir wa Jannatul Munadir dalam bab taqlid. Dan dia punya kitab yang populer, kitab Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah. Bagaimana jika orang awam berijtihad? Dia orang awam, dia orang yang seharusnya muqallid, ngikut ulama, tapi dia berijtihad sendiri. Apa tak bahaya itu? Menurut saya ini enggak haram. Kadang-kadang sebahagian jamaah tapi enggak di sini, di sana. Itu dia bertanya, kadang-kadang dia sudah mengklaim. Beberapa pertemuan yang lalu, Ustaz, mohon maaf saya meluruskan Ustaz. Dia meluruskan Ustaz. Dia seperti dah tahu apa masalahnya kemarin tentang pembahasan tentang membaca Al-Fatihah. Belum lama, beberapa, tapi tak sebut masjidnya. Jadi cerita tentang bahwa makmum itu bisa dapatkan satu rakaat kalau dia minimal paling tidak dia bisa mengikut saat imamnya sedang rukuk. Kita jelaskan hadisnya. Ada yang bertanya, Ustaz, saya mau meluruskan. Itu yang Ustaz sampaikan itu tidak cocok, karena ada hadis katanya bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau dia tak membaca surah Al-Fatihah. Gimana dia ikut rukuk kan belum baca Al-Fatihah? Dia niatnya mau meluruskan ustaz gitu. Tapi dia tak tahu, mestinya bertanya gimana nih gitu kan. Nah, itu berarti dia sudah mulai berijtihad sendiri. Berani berijtihad. Maksudnya menurut saya seperti hadis yang saya ketahui, kan dia berdasarkan hadis itu.
Berapa banyak orang berijtihad dengan pemahaman hadisnya, dengan pemahamannya sendiri. Dibaca hadis, dipahami sendiri, berijtihad sendiri, dan itu menyesatkan. Bisa jadi kalau tidak punya dasar-dasar perangkat ilmu yang bisa untuk melahirkan hukum. Maka kita berikan penjelasan bahwa menurut ulama mazhab Syafi'i, pendekatan itu harus dikombinasikan. Memang Al-Fatihah itu menjadi rukun, tak bisa tidak, harus dibaca baik imam maupun makmum. Tapi itu berlaku bagi makmum yang sejak awal bersama imam. Itu tidak ada dalam hadis itu penjelasan begitu. Itu ulama yang menjelaskan. Imam Syafi'i, ulama-ulama. Sejak awal bersama imam dia wajib baca Al-Fatihah. Tapi kalau dia terlambat, lalu dia dapati imamnya dalam keadaan rukuk, dia sudah dapatkan 1 rakaat. Berdasarkan apa? Hadis dalam Sunan Abi Dawud. Nah, jadi memang perlu ada penjelasan seperti itu. Jadi bahayanya kalau berijtihad sendiri bisa menyesatkan. Jadi perlu kita berguru kepada orang yang paham tentang ilmu-ilmu Allah ini, baik hadis-hadis Rasulullah, Al-Quran maupun bab-bab fikih dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah kita harus konsisten dalam satu mazhab? Jawabnya apa Bapak Ibu? Apakah kita mesti konsisten dalam satu mazhab? Iya. Agak ragu-ragu jemaah jawab. Nah, ini ada penjelasannya. Yang jelaskan bukan saya, dalam penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Poin pertama dia jelaskan pendapat lama, ulama-ulama dulu, termasuk ulama-ulama yang mewajibkan untuk bermazhab satu saja, tak boleh pindah mazhab. Dulu para ulama-ulama dulu ketat, sekali Syafi'i tetap Syafi'i, sekali Hambali tetap Hambali. Ada yang berpendapat begitu. Tapi karena fikih ini berkembang, pemahamannya berkembang, ada pemahaman yang lain. Yang kedua, mayoritas ulama membolehkan. Kalau yang dulu ketat tuh ya ulama-ulama yang mazhab ini umpamanya, ada yang ketatkan harus satu mazhab. Tapi ada ulama mengatakan boleh, bahkan umat tuh bebas memilih mazhab. Mazhab mana saja yang ia suka dan boleh berpindah-pindah. Ini menurut saya boleh aja pindah-pindah. Umpamanya sekarang bergurunya sama ustadz yang bermazhab Syafi'i, tiba-tiba dia kuliah di Arab Saudi, berguru dia dengan mazhab Hambali. Habis itu karena dia meyakini ini kuat dan lain sebagainya, menjadi mazhab Hambali dia silahkan aja. Cuma masalahnya ketika balik ke kampung disalahkannya mazhab Syafi'i. Itu masalahnya. Setelah saya kaji, rupanya salah kita selama ini Pak jemaah. Dulu kita baca bismillah itu jahar. Ternyata saya 10 tahun di Makkah Madinah itu enggak pernah saya dengar bismillah. Nah, jadi itu kurang bijak seperti. Kalau umpamanya dia meyakini mazhab Hambali, lalu dia balik di komunitas bermazhab Syafi'i, mestinya disesuaikan. Sedangkan Imam Syafi'i saja dia sesuaikan bagaimana ketika dia berada di Irak. Orang Irak waktu itu bermazhab Hanafi. Disesuaikannya, salat subuhnya dia tidak pakai kunut, menghormati Abu Hanifah yang bahkan dia sudah meninggal dunia. Yang ketiga, lebih dirincikan lagi. Jika seorang dalam hal salat memakai pendapat mazhab Syafi'i,
maka ia wajib konsisten dalam mazhab Syafi'i tersebut. Maksudnya dalam sholat tidak boleh mengambil pendapat lain selain mazhab Syafi'i. Adapun masalah selain sholat boleh dengan mazhab yang lain. Sebetulnya kita ni lebih cenderung ke yang ketiga nampaknya, yang terinci. Kenapa? Dalam bab muamalah kita sepertinya enggak mengikut mazhab Syafi'i. Jual beli itu kalau dalam mazhab Syafi'i wajib pakai akad. Saya beli air mineral ini dengan harga 6.000, saya bayar tunai. Kata penjualnya, saya jual dengan harga sekian. Itu kan baru sah ya. Loh, kita ke supermarket, kita belanja itu kadang-kadang enggak ada itu akadnya. Berarti mazhab siapa yang kita ikut? Mazhab Hanafi. Termasuklah umpamanya zakat fitrah, zakatul fitri. Zakat fitrah itu kalau mazhab Syafi'i harus makanan pokok. Kalau kita beras seperti itu harus beras, nggak boleh dengan uang. Tapi dalam mazhab Hanafi boleh diuangkan, berzakat fitrah pakai uang. Nah, jadi kita ternyata zakat fitrah yang pakai uang bermazhab Hanafi saat itu. Dalam bab salat, bismillahnya dijaharkan, subuhnya pakai kunut. Masalah salat pakai Syafi'i, masalah muamalah pakai Hanafi. Dan bukan hanya tentang satu qadiyah itu tak boleh bergabung, termasuk ada satu amalan yang terkait, itu tak boleh juga dipisah mazhabnya. Antara wudu dengan solat itu harus sejalan. Karena kalau wudunya versi mazhab ini, nanti membatalkannya harus mazhab itu juga. Kalau tidak, dia akan tumpang tindih dan tak satu pun ulama yang membenarkannya. Ini terkait tentang campur mazhab. Bagaimana para sahabat setelah Nabi wafat? Apakah mereka semua jadi ulama dan mujtahid? Enggak semuanya. Jadi ada juga di antara orang para sahabat itu yang awam juga. Makanya dulu kalau dalam kitab fikih itu disebutkan dulu itu dah ada mazhab setelah Nabi wafat. Tapi mazhabnya pakai nama, misalnya mazhab Aisyah, mazhab Abdullah bin Abbas. Karena orang awam dari kalangan sahabat bertanya tentang hukum, bertanya sama orang terdekat dengan Nabi. Nah, ada di antara mereka itu yang pemahamannya dalam, seperti doa-doa Nabi kepada misalnya Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan kepada Abdullah bin Abbas ini tentang agama. Wa 'allimhu ta'wil, berikan dia pemahaman, penafsiran, pentakwilan yang mendalam. Jadi ada doa-doa dari Nabi. Akhirnya orang mengikut pemahaman Imam sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Maka dikenallah mazhab Abdullah bin Abbas. Ada mazhab Aisyah. Kenapa orang bertanya? Aisyah itu cerdas radhiyallahu anha. Bertanya tentang hukum, bagaimana hukumnya? Nah, maka jadi mazhab Aisyah. Cuma belum lagi menjadi satu sistem. Nah, saat itu ada beberapa orang nanyanya sama Abdullah bin Abbas. Tapi beda-beda pendapat juga. Itu cikal bakal terjadinya perbedaan pendapat dan menjadi mazhab-mazhab fikih. Jadi sejak zaman sahabat itu sudah terjadi perbedaan mazhab. Jadi tidak semua di kalangan sahabat itu yang golongan ulama. Ada juga mereka yang awam bertanya kepada yang paham. Jadi mazhab itu apa sebetulnya? Nah, metodologi ilmiah dalam mengambil kesimpulan hukum baik dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini beberapa tema ini. Nah, ini yang menarik. Apakah bermazhab itu wajib? Ternyata tidak diwajibkan menurut Imam An-Nawawi. Kalau apa kata dia?
Tidak wajib bermazhab, namun boleh meminta fatwa kepada ulama yang dia yakininya berilmu. Dan syaratnya apa? Bukan cari-cari kemudahan. Nah, itu penjelasan Imam An-Nawawi. Itu mungkin kesimpulan yang ringan supaya kita tidak terlalu terikat, lalu kita membekukan diri dalam pemahaman yang sampai kita tak bisa bergerak sama sekali. Ada bagusnya, tapi kadang-kadang kita perlu mendalami, bertanya lagi, menggali. Makanya perlu berguru, banyak guru sehingga kita banyak informasi dapat. Kalau kita bandingkan dengan Abu Hanifah itu gurunya lebih kurang 4.000 orang. Kalau kita ada berapa guru, Pak? 40 ya. 40 ya, lumayan tuh. Ya. Ada Ustaz Nazril ya kan. Ada Ustaz Saidul Amin, Ustaz Dr. Mawardi, Ustaz Dr. Mustafa Umar. Lumayan lah guru kita itu. Tapi untuk mencapai 4.000 lama lagi nampaknya. Artinya berguru itu memang harus banyak supaya kita tidak mudah merendahkan orang lain. Itu mungkin pendahuluan kita sebelum masuk waktu Isya. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Bagus juga kita berdiskusi sebagaimana biasa.